Terbeu sesuatu wes nah buat saya kok menghadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Negeri 12 MIPA 4 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan dengan acara pemeriksaan terdakwa saudara Glenn Glacio Timothy pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. Sidang perkara pidana nomor register perkara 60 akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri 12 MIPA 4 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 Pit B garing 2022 garing PN 12 MIPA 4 atas nama terdakwa Glenn Glacio Timothy dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? siap yang mulia Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? siap yang mulia Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Glenn Glacio Timothy dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Nama saudara Glenn Glacio Timothy, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Benar yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika Anda mohon ditunjukkan? Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Sidang akan dilakukan
dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum. Dakwaan. Siap Yang Mulia. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri 12 MIPA 4 untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara 60. Identitas terdakwa. Nama Glenn Glecio Timothy. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 Agustus tahun 2002. Umur 21 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan kewarganegaraan Indonesia. Agama Kristen. Pekerjaan mahasiswa. Penanganan terdakwa. Ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Metro Jakarta pada tanggal 15 sampai 20 Oktober tahun 2022. Ditahan penuntut umum kejaksaan pada tanggal 20 Oktober sampai dengan dilimpahkannya ke Pengadilan Negeri 12 MIPA 4. Dakwaan bahwa ia terdakwa Glenn Glecio Timothy pada hari Senin tanggal 15 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertepatan di Jalan Ahmad Yani, Jakarta. Tanpa hak dan melawan hukum, dengan sengaja melakukan kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan yang mengakibatkan serangan fisik dan mental terhadap korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada malam hari sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa datang ke rumah korban dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Pelaku menghampiri rumah korban dan menggedor-gedor pintu rumahnya. Karena merasa tidak nyaman dengan tetangga, akhirnya korban membukakan pintu rumahnya. Pelaku memaksa untuk masuk ke rumah korban dan terjadilah perdebatan antara korban dan pelaku. Pelaku emosi lalu membanting ponsel korban. Pelaku melakukan berbagai jenis kekerasan, seperti menampar, mencekik, dan memukul korban menggunakan botol kaca, sehingga terdengar suara keributan yang mengganggu ketenangan warga sekitar. Tetangga korban yang mendengar suara keributan tersebut langsung keluar rumah untuk memastikan keadaan di rumah korban. Pada saat yang bersamaan, tukang nasi goreng yang biasa mangkal di sekitar rumah korban pun juga mendengar keributan tersebut dan menghampiri rumah korban untuk memastikan keadaan. Mereka masuk dan melihat keadaan korban yang meringkuk dan menangis. Pelaku mencoba menarik tangan korban yang berusaha melepaskan diri. Saksi yang melihat kejadian tersebut segera menahan pelaku dan membawa pelaku keluar dari rumah korban. Kemudian pelaku langsung diamankan di kantor polisi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat 2 KUHP tentang kekerasan seksual dan pasal 338 Junto pasal 53 ayat 3 KUHP dengan pidana terlama 15 tahun penjara. Jakarta, 21 Oktober tahun 2022, Jaksa Penuntut Umum LC Audia SHMA. Sekian Yang Mulia. Apakah saudara penasehat umum akan menunjukkan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Yang Mulia. Nota keberatan untuk dan atas nama terdakwa Glenn Glecio Timothy dianggap telah dibacakan permohonan bahwa berdasarkan uraian telah disampaikan ekstensi atau keberatan ini, kami sebagai penasehat hukum terdakwa dimohon kepada Majelis Hukum Negeri 12 MIPA 4 yang memeriksa
sehingga terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban, dan adapun bukti tes visum luka-luka di bagian kepala karena terdakwa melakukan kekerasan dengan memakai senjata bom kaca dan mencekik menabrak korban. Setelah itu korban sempat melakukan pembelaan dirinya. Sebelumnya mereka mempertanyakan terdakwa dalam melakukan sifat dan kata-katanya selalu kasar terhadap korban sehingga membuat korban tidak tahan dengan kelakuannya. Korban pun ingin memutusi hubungan mereka. Itulah alasan korban untuk tidak melanjutkan hubungan itu lagi. Dalam pasal 289 KUHP menyebutkan, yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan diatur dalam pasal 338 JO pasal 53 ayat 3 KUHP. Sekian, terima kasih. Baik, diterima penasihat hukum. Jaksa penuntut umum, apakah mengerti dengan apa yang dibacakan oleh penasihat hukum? Mengerti, Yang Mulia. Agenda sidang selanjutnya pembacaan pendapatan nota keberatan. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik, Yang Mulia. Pendapatan nota keberatan bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum berdasarkan uraian tersebut GPU dalam perkara atas hukum dan memohon kepada Majelis Hakim Negeri 1254 menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Glenn Bachir Timothy atas nama terdakwa telanjutkan menetapkan biaya dalam perkara ini dalam keputusan hakim. Demikian pendapat jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa 1254 21 Oktober 2022. Jaksa penuntut umum Oktavina Paduka Putri SH MH. Sidang putusan pembacaan surat. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum para kehadirannya, putusan sela demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri 1254 memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Dalam surat dakwaan yang sudah dibacakan. 2. Menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh majelis hakim. Pemeriksaan barang bukti. Jaksa penuntut umum, bukti apa yang akan diajukan? Kami akan mengajukan 4 barang bukti dan 3 saksi, Yang Mulia. Silakan. Silakan kepada penasihat hukum untuk memeriksa barang bukti. Silakan terdakwa di samping penasihat hukum. Kepada saksi Aksai Romansuta, Khalid Octavianus, dan Alia Sabila, silakan memasuki ruang sidang. Apakah kalian sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Apakah kalian siap ikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah benar saudara bernama Aksai Romansuta, usia 35 tahun, bekerja sebagai wirausaha? Benar, Yang Mulia. Apakah benar Khalid Octavianus, usia 21 tahun, mahasiswa di Universitas Indonesia? Benar, Yang Mulia. Dan Alia Sabila, usia 21 tahun, mahasiswa di Universitas Indonesia. Apakah data tersebut benar adanya? Benar, Yang Mulia. Baik, kepada saudara
diketahui bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban? Saya kurang yakin tentang hal itu. Akan tetapi, saya sering mendengar keributan terjadi di rumah korban. Apakah saudara Alia mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa. Apakah saudara Roman tidak mencurigai gelagat terdakwa pada malam itu yang berjalan sempoyongan menuju rumah korban? Pada awalnya saya merasa curiga, tapi karena saya sedang asik bercerita dengan pelanggan saya, yaitu Halim, membuat saya tidak menghiraukan terdakwa lagi. Apakah saudara Roman mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa, karena terdakwa dan korban adalah pelanggan saya. Mengapa saudara Halim berada di sekitar lokasi kejadian pada saat itu, sedangkan hal tersebut terjadi pada tengah malam? Pada malam itu saya merasa lapar, sehingga saya keluar mencari makan. Dan kebetulan juga saya sudah berlangganan dengan dari Pak Roman, yang mana selalu berjualan di sekitar rumah korban. Apakah pada saat itu memiliki pakaian pada saksi? Bagaimana saudara Alia bisa yakin bahwa klien saya yang melakukan kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan terhadap korban? Karena saya melihat kejadian tersebut dalam mata saya sendiri. Pada saat itu, terdakwa tengah melancarkan aksinya, yaitu memukuli korban tidak hanya dengan tangan, melainkan dengan sebuah botol kaca. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah jawaban saksi sudah jelas? Ya, saya rasa sudah jelas dan berisiko. Terima kasih. Kepada saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi tadi? Ya. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Ya, Yang Mulia, saya tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh majelis hakim, diwakilkan oleh wakil hakim. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir. Menyatakan saudara Glenn Fletcher Timothy secara sah meyakinkan bersalah dengan dakwaan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 atas kasus kekerasan seksual dan 10 tahun penjara sesuai pasal 53 junto 338 KUHP atas percobaan pembunuhan. Maka dengan ini memutuskan hukuman penjara terdakwa Glenn Fletcher Timothy maksimal 15 tahun penjara. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dalam putusan ini? Mengerti, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara jaksa penuntut umum dan penasehat hukum? Mengerti Yang Mulia. Mengerti Yang Mulia. Sidang kasus hari ini, Jumat 23 November tahun 2022, berakhir dengan hasil terdakwa Glenn Fletcher Timothy dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohonkan berdiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dokumen langsung angkat dulu. Hakim itu duduk ya. Hakim itu duduk ya. Aku udah duduk gimana? Nah, kunci betul. Tapi mana gini kita pinjes. Tahu cuma. Duduk ya hakim tuh.
Di belakang Intan tuh masih ada tempat tuh. Fitri, cepetan kan. Jangan itu dari situ kelihatan dari Ibu di mana? Ibu di tunggu sini nah. Nen, coba lepas masker jangan. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke. Tulis simulasi di papan tulisnya. Simulasi persidangan judulnya apa? Sabar, Bang. Duduk kamu. Apakah ibu ingin melihat Apa yang bikin langsung? Mati ya. Lalu pada Roy. Lalu dulu. Di mana itunya tulisannya?